السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فيقول ربي أهانن. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali ditemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jamiat Geria Bukit Jaya Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tema yang kita angkat kesempatan siang hari ini yaitu tema yang membuat banyak manusia tergelincir akibat ini, gara-gara ini. Ya, harta dan tahta. Apakah ini ujian atau anugerah? Itulah yang kita angkat pada kesempatan hari ini, tema di Damai Indonesia aku kali ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Abdurrahman Jeleni dan Ustadz Ade Purnama. Dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Sebelum kita menyaksikan tausiah, kita saksikan berikut ini tayangannya. Manusia umumnya senang berangan-angan tinggi, cinta harta dan takut mati. Namun itu merupakan salah satu penyakit jiwa yang sesungguhnya sulit untuk diatasi jika terus dibiarkan bersemayam di dalam jiwanya. Islam mengajarkan agar manusia tidak terjangkit penyakit tersebut, karena jika telah menyerang dalam diri, bukan tidak mungkin ia akan mudah menggadaikan imannya
Bahkan bukan hanya itu saja, akan sangat mudah terjebak dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Harta dan tahta adalah dua hal yang sangat diinginkan dan diraih setiap orang yang tidak beriman. Betapa tidak, karena keduanya adalah nafsu yang tumbuh pada jiwa manusia. Jika sudah demikian, akan terasa berat ketika harta dan tahta dimanfaatkan untuk kebaikan, apalagi untuk melepaskannya dari dirinya. Walhasil, tidak sedikit yang akhirnya terjerat dan masuk ke dalam lubang kehancuran. Lantas, mengapa masih banyak saja yang menganggap harta dan tahta adalah sebuah keajaiban dan anugerah Allah? Namun tidak sedikit pula ada yang beranggapan itu adalah sebuah ujian. Kemudian bagaimana Islam memberikan pedoman dan petunjuk tentang harta dan tahta? Adalah sebuah anugerah atau malah ujian bagi yang mendapatkannya? Simak ulasannya dalam kajian ilmu damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru mulia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati guru kita yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Ade Kurniawan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya dapat limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Faqala ta'ala zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina ila akhiri ayah. Di dalam ayat ini bapak dan ibu-ibu yang sama dirahmati oleh Allah menyampaikan telah dihiasi yang namanya manusia suka, demen ama yang namanya nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang laki suka sama perempuan. Assalamualaikum. Bener apa bener? Perempuan suka sama laki, betul apa betul? Berarti normal apa kagak? Artinya kalau ada yang sukanya laki sama laki, perempuan sama perempuan alias kagak. Banyak apa dikit? Udah ada apa belum? Akhir zaman. Betul apa betul? Fitrahnya begitu. Suka sama yang namanya harta minadz zahabi wal fiddah. Emas, perak, kuda pilihan, sawah, ladang. Dalam akhir ayat Allah Ta'ala sampaikan zalika mata'ul hayatid dunya. Shadaqallahul azim. Emang itu perhiasan daripada dunia. Bahkan sebaik-baiknya perhiasan kata Nabi siapa itu? Wanita soleha. Ada di sini wanita soleha? Banyak. Pede amat. Tapi mudah-mudahan jadi wanita soleha semua. Ya Rabbal. Kesimpulannya ayat ini mau kasih tahu, mau informasi nama kita, Bu, Pak. Enggak masalah yang namanya kita tuh demen sama harta, enggak masalah.
Pengen jadi orang kaya enggak dilarang. Pengen punya kekuasaan jabatan enggak ngapa-ngapa, orang Betawi bilang. Lah emang apa salahnya? Emang itu yang diciptain sama Allah, emang udah jadi dasar fitrahnya manusia, enggak apa-apa. Bahkan Islam dilarang, buat apa? Buat miskin dilarang. Sebab rata-rata orang miskin itu dekat sama yang namanya kekufuran. Bahkan dekat sama kekafiran. Na'udzubillah min. Kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir aja kata Nabi Muhammad tuh. Yang namanya kemiskinan mendekati daripada seseorang kepada kekufuran. Sekali lagi, na'udzubillah, summa na'udzubillah, men. Jadi artinya Islam mengajarkan kepada kita buat jadi orang kaya. Islam mengajarkan kepada kita untuk mempunyai power, kekuatan, kekuasaan. Yang jadi persoalan adalah apa? Cara menggunakan. Karena itu semuanya adalah alat dan jangan dijadikan tujuan. Assalamualaikum. Benar apa benar? Betul apa betul? Karena yang namanya hal seperti itu kagak bakalan lama. Ada waktunya. Benar apa kagak sih? Sekarang orang miskin. Antar seiring waktu berjalan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waktu kan berputar. Betul apa betul? Roda berputar. Ada roda yang kagak berputar. Cuman atu ngapa lagi direm. Assalamualaikum. Macet dia kagak muter-muter. Tapi sejatinya seperti itu. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang pandai untuk kemudian menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah pelajaran udah ada depan mata kita, Bang. Pelajaran udah depan mata kita, Po. Assalamualaikum. Kurang apa yang namanya Korun, betul apa betul? Kurang apa yang namanya Fir'aun, betul apa betul? Korun menjadi orang yang paling kaya, jangan kata hartanya, kunci hartanya berkamar-kamar, bener? Fir'aun kurang apa kekuasaannya, tapi ketika kemudian dia sombong akan kekuatannya dan kekuasaannya, harta yang dia punya, lihat apa yang kemudian Allah berikan kepadanya. Habis ditimpe. Makanya Allah Ta'ala berikan itu sebagai pelajaran. Sampai-sampai ada harta yang terpendam. Korun dibawa-bawa. Namanya harta. Fir'aun dijadiin contoh sampai gini hari. Lihat masih diabadikan buat apa? Woi, mikir yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, bahwa kekuatan dan kekuasaanmu tidak akan abadi. Nanti suatu saat kamu akan menjadi orang biasa juga. Bahkan ketika kamu lalai daripada kekuasaan sebagai amanah yang diberikan oleh Allah, Allah yang akan menghancurkan. Assalamualaikum. Paham apa paham? Jelas apa jelas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jazakumullah tausiah atau muqaddimah yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Jalani atau Ustadz Ujai. Bahkan suatu anugerah ketika manusia mempunyai rasa cinta, mempunyai rasa suka terhadap harta dan juga tahta. Namun bagaimanakah ketika kita terlalu cinta atau bahkan terlalu gila terhadap harta dan tahta? Bukankah itu semua tidak kekal, bahkan itu semuanya akan hancur? Di segmen kedua nanti Ustadz Adi Purnama akan menyampaikan tentang hal tersebut. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.
Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Kita tahu pemirsa banyak manusia terjerembab di dalam kemaksiatan hanya gara-gara tahta dan juga harta. Bukankah kita tahu harta dan tahta bukanlah sesuatu yang kekal? Hal ini akan disampaikan lebih dalam oleh Ustadz Ade Purnama. Selamat mengikuti. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV One, ada sebuah doa yang biasa dibaca oleh Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab yang diajarkan Kanjeng Nabi. Doa itu berbunyi, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami, jangan jadikan dia di hati kami. Apa maksudnya? Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami, artinya jadikan kami orang yang menguasai dunia. Jangan jadikan di hati kami, artinya jangan diperbudak oleh dunia. Yang dimaksud diperbudak dunia Bapak Ibu tidak mesti orang kaya. Maaf, tanpa bermaksud menghinakan, hanya untuk contoh. Kuli yang untuk mendapatkan 25.000 perak tapi sampai enggak sholat, dia diperbudak dunia walau dunianya cuma 25.000 rupiah. Tapi orang kaya, zakat dia tunaikan, infak sodakoh dia keluarkan, yatim dia urus, miskin dia bantu, maka dia menguasai dunia, dia menempatkan dunia di tangan, bukan di hatinya. Oleh karena itulah Islam memandang yang namanya harta dan tahta adalah sarana untuk beramal soleh. Maka kita diperintahkan untuk kaya. Kok diperintahkan kaya Ustadz? Mana dalilnya? Bukankah setiap perintah sholat selalu bergandeng dengan zakat? Aqimus sholah wa atuz zakah. Ada 29 kali di dalam Al-Quran perintah sholat yang bergandeng dengan zakat. Dan ada 49 kali yang bergandeng dengan infak dan sodakoh. Bagaimana bisa zakat kalau kita miskin? Bagaimana bisa infak dan sodakoh kalau kita kere? Lebih jauh lagi bagaimana bisa haji atau umroh? Maka kita diperintahkan untuk kaya, bahkan mencari harta dalam Islam bernilai fisabilillah. Tentu saja mencari rezeki yang halal. Suatu ketika di masa Kanjeng Nabi ada seseorang yang badannya tinggi, besar, kekar. Tapi pekerjaan orang ini hanya mengangkut kayu bakar dari kampung dibawa ke kota Madinah. Lalu diomongin oleh para sahabat. Kata mereka, sayang sekali badan tinggi besar kekar begitu cuma dipakai mencari kayu bakar. Coba dipakai jihad. Islam akan jaya, kalau dia meninggal dia syahid. Ketika obrolan itu sampai ke telinga Kanjeng Nabi SAW, apa kata beliau? Jika dia melakukan itu, mencari kayu bakar dalam rangka mengais rezeki Allah yang halal untuk menafkahi keluarganya, bahwa fisabilillah, itu juga fisabilillah. Dengan demikian tidak ada yang salah dengan harta ketika digunakan untuk beramal soleh, zakat, infak, sodakoh, membangun rumah tahfidz, membangun rumah Quran, mengurus yatim, bahkan berbuat amal soleh yang lain yang perlu sarana harta. Yang salah ketika diperbudak oleh harta sehingga tak kenal lagi halal haram, tidak kenal lagi batasan-batasan, sehingga akhirnya dia diperbudak oleh harta itu. Mencarinya tidak kenal lagi rambu-rambu mana boleh mana tidak. Ya, melakukan hal-hal yang dilarang, judi, riba dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh. Demikian juga tahta. Tahta atau jabatan adalah sarana melipat gandakan amal soleh. Bapak Ibu, tadi ketika Bapak Ibu masuk ke masjid sini, ada kotak infak di depan masjid. Lalu kita ngambil uang, kita masukkan ke sana.
Atau ketika sedang duduk ada kotak lewat, kita masukkan infak kita. Biasanya milih yang paling kecil udah lecek lagi. Ya kan? Atau kita jadi donatur tetap setiap bulan di masjid kita. Kenapa hanya itu yang bisa kita lakukan? Tapi coba kalau kita punya kedudukan. Saya ambil contoh Gubernur Jakarta. Ya, dengan kedudukannya dia bisa ngasih 2 juta setiap masjid setiap bulan. Namanya bantuan operasional tempat ibadah. Ada 6.635 masjid yang dibantu. 2 juta setiap bulan, 24 setahun. Kali sekian ribu masjid. Berapa yang dikeluarkan? Bukan lagi 2.000, 10.000. Bahkan totalnya sampai sekian M. Dari mana dananya? APBD. Kita tinggal tanda tangan. Maka jabatan bisa melipat gandakan amal soleh. Ada seorang teman jadi gubernur di Jawa Barat malah 2 periode. Dia bilang, dulu Ustadz, waktu saya mau ngurus yatim, mau santunan yatim, kita bikin panitia, bikin proposal, cari dana ke sana kemari, lalu bikinlah santunan yatim. Yatim yang disantuni 50 anak, isinya tas, seragam, buku-buku sekolah dan uang 150.000. Sekarang setelah jadi gubernur 1.500 yatim yang disantuni. Bukan cuma alat-alat sekolah, sekolahnya digratiskan. Uangnya bukan lagi pego, 500.000. Bukan lagi setahun sekali tiap bulan Muharram, tapi setiap 3 bulan. Dari mana dananya? APBD, cukup tanda tangan. Itulah tahta, sarana melipat gandakan amal soleh. Yang tidak boleh diperbudak oleh jabatan. Sehingga menjadikan sarana untuk merampok uang rakyat, bahasa kerennya korupsi. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau penyimpangan tidak mesti pada jabatan. Bahkan kita yang tidak punya kedudukan pun bisa. Memangnya pedagang yang menguasai jalan publik untuk kepentingan pribadi bukan korup. Harta dan tahta tidak ada yang salah ketika dijadikan sarana amal soleh. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Jazakumullah, Ustadz Ade, boleh silakan duduk kembali. Suatu anugerah yang sangat luar biasa sekali. Ketika kita mendapatkan harta dan juga tahta dan itu tidak salah menempatkannya, kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Namun sebaliknya, ketika harta dan tahta yang kita miliki justru melelehkan kita kepada ibadah, bahkan melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, di segmen ketiga nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk lebih memperdalam materi kita pada kesempatan siang hari ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Tema besar kita masih mengangkat tentang harta dan tahta. Apakah ini ujian atau sebaliknya sesuatu anugerah? Nah, saya beri kesempatan untuk para jamaah yang di sini. Yang pertama saya beri kesempatan Ibu Heni yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Abdurrahman Jalani Ujai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni dari Majelis Ta'lim At-Taqwa. Terkait dengan tema pada siang hari ini, yaitu tentang harta tahta itu anugerah atau ujian. Terkadang kita kebingungan Pak Ustadz, membaca, memaknai fenomena atau kejadian yang kita lihat atau kita alami, sehingga muncul standar ganda kita dalam mentafsirkan atau multitafsir kita, gitu Pak. Nah, jadi mana yang membedakan kejadian yang disebut dengan anugerah, cobaan, ujian, peringatan, dan juga azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin disertai contoh simpelnya biar kita lebih mudah untuk memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaannya ini. Ustadz Ujai silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hal yang pertama yang mesti sama kita ketahui bahwa kita bicara secara 2 hal dulu ya. Anugerah dan juga ujian. Anugerah dan ujian itu mana yang kemudian kita hadapi dalam apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tergantung kita
menjalankannya. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan amanah yang ada pada diri kita, kemudian kita jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu nikmat tersebut bermanfaat bukan hanya sekedar buat kita, ya kan, tapi juga orang lain, maka itu yang dinamakan dengan anugerah. Contoh umpamanya tadi, ya, Ustadz kasih permisalan di mana seorang gubernur memanfaatkan daripada yang namanya kekuasaannya untuk kemaslahatan orang banyak, kan gitu kan. Maka ini namanya berkah, insya Allah. Itu pun kalau didasari dengan memang beribadah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang dinamain berkah tuh? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang rasain daripada kebaikan. Nah, tetapi sebaliknya ketika kekuasaan atau harta atau apapun nikmat dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijalankan di luar daripada rel gitu kan, apa yang memang diperintahkan oleh Allah seyogianya, tetapi disimpangkan, ini namanya baru petaka. Jadi istilahnya bukan anugerah sama ujian, karena ujian beda nih. Ujian itu jadi musibah, kalau ujian berkaitan dengan musibah. Musibah itu terbagi menjadi 3. Ada dia menjadi yang namanya ujian, ada dia menjadi peringatan, ada dia jadi adab. Kepada siapa ini? Tergantung yang nerima. Tuh. Kalau misalkan ujian diberikan oleh orang-orang yang soleh. Tujuannya untuk mengangkat derajat orang tersebut. Makanya kalau misalkan ada orang, kita lihat amal ibadahnya bagus. Ini orang taat kepada Allah. Tapi masih kena musibah. Ujian buat dia. Berarti mengangkat derajat. Tapi kalau misalkan nih orang STMJ, tahu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Bukan jalan lagi, hobi malah. Iya. Jadi dia mengartikan kadang-kadang dunia kan sama akhirat mesti seimbang Ustadz. Nih kadang-kadang nih orang nih ada nih. Cuman apa pemikirannya, maksudnya nih maksud dunia tuh maksiat, yang dimaksud yang namanya akhirat ya ibadah. Jadi maksiat sama yang namanya ibadah seimbang, enggak gitu Bambang, caranya pikirnya enggak begitu, ya. Ada Bambang di sini. Multitafsir yang itu. Iya, gitu kan. Sehingga yang dimaksud ketika ada seseorang masih melakukan kebaikan, tapi di satu sisi kemudian dia melakukan keburukan, Allah masih sayang sama dia, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala musibah, peringatan namanya. Nah, yang ketiga baru ini orang-orang yang memang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur terhadap nikmat. Ini masuk kategori daripada ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ini ayat semuanya balik pakai huruf taukid semua nih. Ya kan? Jadi la in syakartum la azidannakum, ada lamu taukid lagi, ada nun taukid sakila lagi. Ente semuanya bersyukur atas nikmat yang ane berikan, ane tambah, betul-betul ane tambah. Tapi ente, kalau ente kufur, inna azabi lasyadid. Kalau ente kufur nikmat, ingkar kepada nikmat, maka azabku amat sangat pedih. Ketika diberikan kekuasaan malah khianat, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok, untuk berbuat daripada kejahatan, menghalalkan segala cara selama masih ada jabatan. Allah enggak diem, entar Allah ajab ente, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Engkau buat tipu daya, tapi Allah sebaik-baiknya tipu daya. Ditimpain nama Allah jeder apa yang ditimpakan sekarang. Itu namanya bukan ujian, namanya bukan peringatan. Bisa aja azab. Paham? Baik, luar biasa sekali jawaban dari Ujai, dan berikutnya saya ke Pak Gusmito yang akan dijawab oleh Ustadz Adi Purnama. Silakan Pak Gusmito, boleh berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusmito dari Jamaah Taqwa. Ustadz, dalam menjalankan biaya hidup sehari-hari dan
menafkahi keluarga serta menjalankan ibadah tentu diperlukan harta. Pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui harta tersebut adalah ujian atau harta tersebut adalah anugerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gusmito. Hampir mirip-mirip seperti yang ditanyakan Ibu Heni tadi, mungkin bisa dilengkapi lagi Ustadz Adi, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, seorang suami ketika bekerja mencari nafkah itu betul-betul bukan hanya bernilai ibadah, tetapi akan menghadirkan barokah. Bernilai ibadahnya dari sisi mana? Yang pertama, niatkan dalam melaksanakan perintah Allah untuk menafkahi keluarga. Karena menafkahi keluarga adalah kewajiban. Yang kedua, niatkan melaksanakan perintah Allah mencari rizki yang halal. Karena mencari rizki yang halal itu bernilai ibadah. Yang ketiga, bahkan dapat menghapus dosa-dosa. Suatu ketika pulang dari perang Tabuk, kata sahabat, Nabi SAW bertemu dengan Sa'ad, seorang yang tangannya kapalan dan menghitam. Lalu Kanjeng Nabi bertanya, "Ma bika ya Sa'ad? Kenapa tanganmu wahai Sa'ad?" Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, saya mengolah tanah dengan tangan ini untuk mengais rezeki Allah yang halal, untuk menafkahi anak istri yang jadi kewajiban saya." Beliau SAW kemudian mengangkat tangan Sa'ad sambil mengatakan, "Hadza, inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka." Di hadis yang lain, "Man amsa kalan." Siapa yang sore hari kelelahan karena mengais rezekinya Allah untuk menafkahi keluarga, maka kana amsa magfuron lahu, dia akan dapati dosa-dosanya diampuni. Dilengkapi dalam hadis yang lain sebaliknya, seorang suami yang tidak mau bekerja mencari nafkah, tidak mau menafkahi anak istrinya, dia menumpuk dosa yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dengan puasa, tidak bisa dengan haji, tidak bisa dengan umroh. Kanjeng Nabi bersabda, "Inna minadz-dzunub la dzunuban la tukaffirus shalah wala siyam walal hajj walal umroh." Di antara dosa itu, kata beliau, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dengan puasa, tidak bisa dengan haji, tidak bisa dengan umroh. Para sahabat kaget, loh kok ada? Bukankah sholat menghapus dosa? Bahkan dari Jumat ke Jumat ditambah 3 hari. Bukankah puasa menghapus dosa? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Apalagi umroh, apalagi haji. Kenapa ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji, umroh? Dosa apa gerangan wama tukaffiruha ya Rasulullah? Bagaimana cara menghapusnya wahai Rasul? Beliau menjawab, dosa seorang ayah, seorang suami yang tidak mau mencari nafkah. Dan penghapusnya adalah al-humum fi talabil ma'isyah. Gigih dalam mengais rezekinya Allah untuk ma'isyah keluarga. Mengapa dosa tidak mau mencari nafkah tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji, umroh? Sholat, puasa, haji, umroh itu menghapus dosa-dosa yang urusannya kita dengan Allah. Sedangkan tidak mau cari nafkah, ada hak adami, hak anak istri di sana. Baik. Oleh karena itu, belum terjawab yang intinya, Sofyan. Okay. Oleh karena itu, seorang suami yang bekerja mengais rezekinya Allah, yang menghapus dosa-dosa, mendapatkan pahala, jelas harta yang didapat betul-betul barokah dan anugerah. Jika tidak, bukan hanya tidak mendapatkan harta, bahkan dia menanggung dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya saya ke Ibu Siti Barokah, langsung diajukan pertanyaannya. Silakan, boleh berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Kiai, saya mau bertanya, subhanallah, tentang harta dan tahta ini. Setiap orang, siapapun dia, cinta sama harta dan tahta. Yang saya tanyakan,
ketika seseorang sudah mencari harta, Allah masih uji dengan kekurangannya. Apakah itu azab atau itu ujian atau itu memang harus sabar Pak Kiai? Agar tidak tergelincir dengan harta dan tahta, bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaan dari Ibu Siti Barokah, sudah siap-siap menjawab, namun kita jeda terlebih dahulu, Ujai dan Ustadz Adi Purnama. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu Siti Barokah, bagaimana supaya kita bisa membedakan begitu ya, mana harta dan juga mana anugerah. Bagaimana ini Ustadz Ujai? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Ada yang beda nih sekarang nih, rada berat nih tangan soalnya nih. Tadi kosongan kayaknya ini jarinya ya. Baru dapat kiriman dari samping. Iya. Muatnya di kelingking. Pegang mic-nya sengaja yang kanan ya. Iya. Ini yang jadi masalah, anugerah apa ujian? Nah itu dia. Anugerah insya Allah, Masya Allah. Jadi saya memahami daripada pertanyaan ibu ini sepanjang saya connect lah ya otak saya ini atas pertanyaan tadi itu. Pada intinya bagaimana kemudian harta tersebut ya bisa bahasanya menjadikan nikmat gitu ya bagi kita, atau bisa juga menjadi ujian begitu. Ya, setelah kita mencari harta sedemikian rupa, namun Allah tidak memberikan kekayaan, maka ini sebagai ujian. Gitu. Artinya nggak dikasih kaya-kaya, belum dikasih itu salah satunya. Iya benar-benar itu ujian juga ya. Itu sih bukan ujian itu mah, garis hidup kayaknya itu. Enggak, gini. Udah kalau begitu gini. Kadangkala kita perlu husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Ingat patokannya satu. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk kita selaku hambanya, ini akidah nih, tauhid ya, harus ditekanin sama kita. Pasti baik. Pasti baik. Sehingga pada akhirnya ketika kita udah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala siang pagi malam, hajat kagak tinggal, sholat duha doanya sampai paseh, Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu gitu ya. Apal kan? Lempengan duit emang lu apal lu deh pokoknya. Kagak datang romannya ini bang, begitu kan kita. Ya Allah ngapa begini amat kan begitu ya. Jangan sampai punya pantun yang kagak-kagak. Ya Allah kalau begini mah dari timur ke barat, seumur umur melarat itu. Jangan. Kalau udah poinnya sampai di situ, berarti udah seuzon sama Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya. Dan gak boleh bagi seorang hamba. Karena apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita udah pasti baik, udah pasti untung. Ingat, kita dikasih kaya bukan juga kagak ada yang namanya resiko. Pertanyaan yang paling banyak dari apa yang ditanyakan oleh Allah itu masalah harta. Masa muda sekali, masa tua sekali, gitu kan. Giliran lempengan harta nih, bahasa Betawi keluar nih lempengan nih. Ya kan, lempengan sono, perapatan ada ntar. Lempengan harta 2 kali, dari mana dapatnya, buat apa ngeluarinnya tuh. Kalau misalkan ente orang ditakdirin sama Allah jadi orang susah, katakan mudah-mudahan sih kaya ya. Tuh kan aminnya gede banget, amin, ngarep banget. Ya, kalau misalkan diciptain sama Allah Ta'ala ditakdirin jadi orang miskin, syukurin aja udah. Ngapa emang? Ya, karena nanti beruntung buat kita pada saat di yaumil hisab. Malaikat nggak bakalan lama nahan kita.
Misalkan lagi di absen. Rodieh binti Miun umpamanya maju. Kita lihat catatan. Kagak ada yang ditanya gitu kan. Ngapa emang kosong, miskin nih orang gitu kan. Udah masuk surga sono lu buruan kan begitu. Yang dipanggil misalkan ya kan Ucup bin Mirin. Nah, Ucup orang kaya nih, bandar tanah. Lama. Lu patokan kemarin bagaimana cara lu matok nih ha? Sebelah sono sebelah mari nih. Ini tanah orang nih. Ini tanda Hindun kayaknya lu patokin nih kan gitu. Lama gak tuh ketahannya tuh. Makanya syukurin aja apa yang ada udah. Karena yang namanya ketenangan hati bukan juga pada harta. Bukan juga pada yang namanya miskin. Tapi kayaknya hati, lega tuh yang namanya hati. Ya kenapa? Karena kita tahu kita mau bolak-balik bagaimana juga yang namanya usaha. Kalau emang Allah belum tentuin gua kaya, ya kagak. Betul kagak? Bener kagak? Paham apa paham? Jelas menjelas. Sekali lagi saya doain biar jadi orang kaya. Tuh, gede lagi urusannya. Baik, Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan Ujai. Bahwa apa yang disampaikan mudah-mudahan ini memang kita tidak tahu sebetulnya. Maksud dari Allah memberikan kita harta yang segini sudah setakarnya. Mungkin ketika kita diberikan harta yang lebih kaya bisa jadi mungkin kita akan tergelincir kepada kemaksiatan dan juga keburukan ya. Baik, berikutnya saya ke Pak Suparno yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Ade Purnama. Silakan Pak Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan Nabi Ustadz, hubbu dunia min rosil khotiatin. Cinta dunia itu ternyata pangkal kerusakan segalanya. Pertanyaannya, bagaimana caranya Ustadz ketika kita mencintai dunia tapi tidak mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, menarik pertanyaan Pak Suparno. Silakan Ustadz Ade. Iya, tadi ayatnya sudah disinggung oleh Ujai. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Jadi sebenarnya cinta kepada dunia itu normal, manusiawi. Sama seperti kita menyenangi lawan jenis. Ya maka di situ Allah sampai rinci kan. Dari mulai harta itu minad dhahab wal fiddah, bahkan sampai kendaraan, manusiawi normal dan boleh-boleh saja. Selama itu semua di bawah kecintaan kepada Allah, ditempatkan di tangan. Ya, oleh karena itulah kenapa di surat Fussilat, surah ke-41 ayat 6 dan 7, orang yang tidak mau zakat disebut musyrik. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah. Kecelakaan bagi orang-orang yang musyrik. Siapa mereka? Alladzina la yu'tunaz zakah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Kenapa orang yang tidak menunaikan zakat dikategorikan musyrik? Karena dia dianggap mempertuhankan harta. Dia lebih takut kehilangan harta ketimbang Allah. Dia lebih cinta hartanya ketimbang kepada Allah. Sedangkan orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu kecintaannya amat sangat kepada Allah. Jadi mencintai harta boleh, seala kadarnya gunakan untuk sarana beramal soleh. Tidak boleh cinta yang melebihi kecintaan kepada Allah. Sehingga ketika Allah perintahkan zakat, kita tunaikan. Allah perintahkan infak sedekah, kita keluarkan. Yatim kita urus, miskin kita bantu, rumah Quran kita bantu, rumah tahfidz kita bangun, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kepada harta. Demikian juga kepada tahta. Kita ingin punya kedudukan, silahkan. Kalau bisa di antara Bapak Ibu ini, bahkan kalau bisa yang ASN minimal ada yang jadi lurah. Kalau di kampung karena kepala desa dipilih minimal jadi kades. Kenapa? Karena bisa melipat gandakan amal soleh. Ya yang sederhana saja. Pak RT, Pak RW, kalau dia orang masjid, orang yang menggunakan kedudukannya untuk sarana beramal soleh. Ketika 17-an kan tabligh akbar. Lomba cerdas cermat ibu-ibu pengajian. Lomba adzan, lomba hadroh. Ya kan?
Jadi bukan sekedar masukin pensil ke botol, balap gundu di sendok, balap karung, bukan cuma itu. Tapi siap, kenapa? Pak RT-nya orang masjid, Pak RW-nya orang masjid. Bahkan ibu-ibu jadi Bu RT bukan sekedar istrinya Pak RT, memang ibu yang jadi RT. Bu RW bukan karena istrinya Pak RW, karena memang ibu jadi RW. Dengan jadi RT jadi RW saja kita bisa melipat gandakan amal soleh. Apalagi kalau lebih tinggi lagi, jadi anggota dewan misalnya. Saya ingin ambil contoh sederhana lagi. Kalau Bapak Ibu jadi pengurus masjid, lalu jadi panitia kurban, amal soleh bukan? Amal soleh, tapi kan ngurus orang yang memang sudah mau ibadah. Tapi kalau Bapak Ibu jadi anggota dewan, kita bisa bikin perda, tekan pejabat, apakah bupati ataupun gubernur, tolong anggarkan dari APBD minimal satu masjid dikasih 2 sapi dan satu musola masing-masing 1 sapi. Dari mana duitnya? APBD. Bisa berbuat amal soleh lebih banyak. Maka harta dan tahta sekali lagi sarana melipat gandakan amal soleh. Boleh kita cintai. Yang salah ketika harta dan tahta itu justru menjadi penghalang beramal soleh. Itu yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, luar biasa sekali. Berikutnya saya ke penanya selanjutnya. Ada Ce Oom nih Ustaz. Ce Oom, Ce. Ayo Ce. Mana Ce Oom? Silakan Ce Oom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mau bertanya Pak Ustadz. Sering kita lihat di sekeliling kita ya, atau di luar sana, itu banyak sekali ada orang yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, tapi keadaannya sangat prihatin, bisa dibilang kekurangan lah ya, atau miskin. Tapi sebaliknya sementara di luar sana juga kita suka lihat banyak orang yang bermaksiat, yang gak pernah sholat, yang sering berbuat jahat. Tapi sama Allah dikasih rezeki yang berlimpah, bisa dibilang itu dikasih rezeki banyak. Nah itu saya mau tanya Pak Ustadz, itu apakah termasuk ujian atau anugerah? Saya rasa itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ce Oom. Masya Allah luar biasa sekali pertanyaannya, nanti akan dijawab usai jeda. Uja udah siap-siap bawa mic. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, kembali di Damai Indonesiaku, seperti yang tadi ditanyakan Ce Oom, bahwasanya selama ini Ustadz bagaimana ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi rezekinya gitu-gitu aja, lempeng-lempeng aja nih Ustadz. Begitu sebaliknya ya, yang santai-santai aja namun rezekinya Masya Allah dilimpahkan luar biasa oleh Allah Subhanahu. Apakah ini anugerah atau ini ujian Ustadz? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ce Oom orang Cianjur apa mana ya? Iya lagi, bener gitu. Bener lagi. Ya udah, begini aja, masuk kepada inti. Kembali lagi kepada apa yang aneh tadi jawab juga. Jangan suudzon terhadap Allah. Semua yang Allah takdirin buat kita itu baik dan itu merupakan bentuk kasih sayang dari Allah untuk kita. Cuman caranya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kan beda. Betul nggak? Lah jangan kata Allah Subhanahu wa taala, kita deh anak-anak kan beda-beda orang tua memberikan bentuk kasih sayangnya kepada anak. Ada yang salah, ada yang benar. Kalau Allah udah pasti benar. Nah maksudnya bagaimana itu Ustadz lebih spesifiknya? Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala udah diiringin ame usaha ya, maka ada beberapa kemungkinan. Satu, doa itu juga pasti harus kita yakini nih. Doa tuh pasti diijabah sama Allah. Loh kok begitu Ustadz? Ya Allah yang janji sama kita kok. Udu'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala ingkar janji apa enggak? Lah kalau ujai biar kata penampakannya begini masih bisa bohong apa kagak? Semangat banget lu kata gue bohong. Ya kan? Tapi kalau Allah Ta'ala nggak mungkin bohong, nggak mungkin ingkar janji, betul? Allah Ta'ala ngasih janji bukan pada saat pemilu doang. Jadi ucap deh tuh gitu kan. Nggak apa-apa ya. Oknum-oknum kayak begitu kan banyak, betul. Tapi kalau Allah beda.
Loh, terus bagaimana Ustadz? Ada waktunya. Cuman waktunya kita harus serahin lagi kepada Allah. Ada tuh doa yang kalau kita minta enggak lama Allah ijabah. Betul apa betul? Ada yang kita minta lama banget baru Allah Subhanahu wa taala ijabah. Ada lagi yang namanya doa disimpan sama Allah taala buat di akhirat, diijabah juga itu. Assalamualaikum. Paham apa kagak ini? Jadi nggak ada doa yang kagak diijabah sama Allah tuh nggak ada. Sampai Nabi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Cuman yang jadi masalah adab doa dipakai ngapa? Kalau kita makan kayaknya maksa bet sama Allah. Oh, kata Betawi kan begitu, maksa bet gitu kan. Maksudnya banget gitu. Ya Allah, buruan ya Allah, saya udah gak sanggup saya ya Allah, ya gimana kayak ini ya Allah. Nah, maksa. Jangan maksa, tungguin Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu udah pasti diijabah. Nah, saya mau kasih tahu lagi nih, kayak contoh begini aja, mudah-mudahan waktunya sempet nih ya. Jangan ngangkat mic dulu antum pokoknya. Kalau benerin cincin, Ustaz, benerin cincin. Kalau beliau udah ngangkat gitu udah grogi gitu kan. Udah disuruh berhenti cepetan gitu. Kayak contoh ada orang ngamen, saya sering kasih tuh. Suaranya jelek bener. Kagak enak didengar. Masih nyanyi aja depan kuping kita lagi makan. Kira-kira bagaimana kita? Gedeg apa kagak? Bukan cuman gedeg, gedeg. Pakai kol-kolah itu. Lah kita lah bocah ngapa ya? Bukannya berhenti kan gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua nih. Ya, kita kasih apa enggak? Kita kasih duit buru-buru apa kagak? Assalamualaikum. Bengong aja nggak mulu bapak ini. Kita kasih apa enggak Pak? Kita ngasihnya sayang apa gedek? Biar buru-buru pergi. No, pegel amat gue dengerin. Tapi kalau ada pengamen suaranya cakep merdu banget dah. Udah gitu pakai lagu India yang ibu-ibu pada doyan. Tuje dekatoye jana sanam. Lagu kedoyanan gua ini kan gitu. Kita lamain apa kagak ngasih duitnya? Kalau perlu 2 lagu rapi baru gua kasih loh kan begitu. Benar apa benar? Itu maksud jawaban yang kedua. Orang yang dikasih ibadah kagak bukan Allah cinta. Gedeg. Allah gedeg. Makanya jadi itu istilah dalam agamanya istidraj. Assalamualaikum. Nanti Allah Ta'ala ulur dan Allah Ta'ala semakin menjauhkan dia dari dirinya. Dan pada akhirnya si hamba tadi akan mendapatkan siksa yang luar biasa kelak di akhirat. Wal'iyadu billahi min zalik. Na'udzubillah. Masya Allah, analogi yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya saya ke Bapak Arwanto yang akan dijawab oleh Ustadz Ade Purnama. Silakan Pak Arwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arwantoro Ustadz dari Jamaah Masjid Jami At-Taqwa. Menarik tema tentang harta dan tahta, tapi yang saya pertanyakan adalah bagaimana cara mewariskan harta kita kepada anak cucu kita dan istri kita agar harta yang kita wariskan tidak menjadi bencana dan justru harta kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kondisi zaman yang perubahannya begitu cepat, kondisi sekarang akan sangat berbeda jauh dengan kondisi anak cucu kita nanti. Atas pencerahannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Pak Rahmanto silakan Ustadz Ade dijawab. Iya, dalam Islam ada yang disebut dengan hibah. Kalau hibah itu pemberian secara langsung ya kepada siapapun, baik ada hubungan waris ataupun tidak. Dan kalau hibah itu tidak terikat dengan aturan-aturan waris. Misalnya begini, seorang ayah ya dengan 5 anak, ya dia tahu dari 5 anaknya itu tentu kehidupannya beda-beda. Ya dia panggil yang paling besar, Tong, lu kan waktu kuliah ngabisin harta gua paling banyak deh. Jadi lu kok gak kasih lagi ya? Iya deh be, iya. Lu anak kedua, lu kan udah punya rumah. Jadi gua kagak kasih lu rumah nih ya. Iya be. Nah yang ketiga,
lu kan sekolah juga kagak, ini lu mah susah, ya udah dah gua kasih tuh tanah yang di ujung sono ya buat lu dah. Nah, itu boleh, namanya hibah. Bahkan seandainya anak perempuan dikasih lebih besar pun tidak ada masalah karena itu pemberian ketika masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal tidak berlaku di situ, berlaku hukum Allah. Karena begini, dalam Islam pada prinsipnya harta itu milik Allah. Lalu diberikan kepemilikan kepada manusia secara terbatas. Ketika manusia itu meninggal kembali menjadi milik Allah. Karena menjadi milik Allah maka harus diatur dengan aturan Allah. Allah menurunkan aturan untuk mengatur harta itu. Itulah yang disebut dengan ilmu faraid atau ilmu waris. Maka di situ tidak ada lagi bahasa sudahlah untuk menjaga silaturahim harta ini kita bagi rata saja biar adil. Itu bahasa lembut tapi kurang ajar. Karena sama saja dengan menuduh Allah tidak adil. Kalau sudah meninggal tidak bisa ada perasaan, sudah kembali dengan aturan. Kalau mau tadi berdasarkan perasaan dan kasih sayang, berikan ketika masih hidup, namanya hibah. Pak Ustadz kan ada wasiat, kalau wasiat tidak boleh ke ahli waris. Wasiat itu kepada yang lain, misalnya orang tua kita ini sebelum kita lahir dia punya anak angkat atau anak asuh. Kan secara hukum waris gak kebagian. Maka si bapak ini ngomong, Tong denger deh lu pada ya. Seandainya Allah mentakdirkan gua umur kagak panjang nih, tolong abang lu nih dikasih yang di sono noh. Nah, disebutkan. Cuma ada syaratnya, tidak boleh lebih dari 1/3 dan tidak boleh kepada ahli waris. Jadi bagaimana supaya harta untuk anak-anak itu barokah, manfaat, tidak menimbulkan bencana? Jelas harus sesuai dengan aturan Allah. Kalau mau sesuai keinginan kita orang tua yang punya, bagikan ketika masih hidup, namanya hibah. Kalau ada yang lain yang kira-kira gak dapat waris, berikan sebagai wasiat, cuma gak boleh lebih dari 1/3. Karena kalau sudah meninggal, sukoi tidak sukoi harus diatur dengan aturan Islam namanya faraid atau waris. Namun di atas semuanya warisan yang terbaik adalah ilmu. Lebih baik harta itu dipakai untuk menyekolahkan anak-anak sehingga dibekali ilmu, dinyantrenin dia sehingga jadi hafidz Quran, disekolahkan dia sehingga menjadi ulama karena sekolah Islam. Sehingga itu jauh lebih bermanfaat dan itulah waris yang betul-betul barokah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz Uja mungkin ada tambahan mengenai tema besar kita ini harta tahta, apakah ini sebuah ujian ataupun anugerah? Silakan Ustadz. Naam, jadi artinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mesti betul-betul hati-hati di dalam menjalankan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kan yang namanya tahta amanah, betul nggak? Yang namanya harta amanah. Terus kemudian anak juga amanah. Kalau misalkan itu semua kita enggak bisa manfaatkan dengan baik, enggak jadi pahala jariah. Tapi kalau misalkan kita manfaatinnya sesuai apa yang memang Allah suruh, Nabi arahin, bakal jadi manfaat di akhirat. Kan ada ayat tuh yang menarik nih Bu nih. Assalamualaikum. Al-yauma ya kan la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, sadaqallahul azim. Ntar tuh hari kiamat enggak bermanfaat lagi malun wala banun, harta ataupun anak gitu kan, kecuali hati yang selamat. Di satu sisi lain yang namanya harta sama yang namanya anak punya manfaat apa enggak? Assalamualaikum. Punya manfaat enggak? Punya. Makanya idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Tuh. Artinya si anak sama harta dalam konteks hadis ini punya manfaat, tapi
Kalau misalnya kita jaga tuh keduanya. Begitupun juga yang namanya jabatan. Assalamualaikum. Mantan Kapolri Sugeng, namanya Bapak Sugeng. Hugeng ya? Ah salah gua tuh ya, ya bener Hugeng. Yang apa-apa selempet dikit maafin ya anak cucu keturunannya. Ya kemarin saya baru lihat tuh Kiai itu. Nah Bapak Hugeng namanya Bapak Hugeng Iman Santoso. Beliau pada saat menjabat itu tanda tangannya cuman Hugeng doang. Anaknya tanya di saat diwawancara gitu ya. Kenapa nih? Kok Bapak cuman Hugeng doang, kagak ada nama yang lain Pak? Karena saya malu sama nama saya. Tengah tuh Iman. Sedangkan saya belum punya iman. Nanti kalau saya udah menjalani jabatan ini sesuai dengan iman, maka baru pantas saya pakai nama iman tersebut. Subhanallah. Dan ternyata tercatat dalam sejarah di Indonesia, beliau adalah Kapolri, mantan Kapolri yang memang betul-betul menjalankan jabatannya dengan jujur, dengan baik sehingga dikenang oleh banyak orang. Maka jabatan tersebut akan sangat bermanfaat. Bukan hanya saja pada saat dia di alam dunia, tapi ketika dia udah meninggal dunia pun namanya harum, banyak orang doain dan juga banyak orang yang memujinya. Sedangkan harta tadi kagak dibawa mati. Makanya yang punya jabatan hati-hati. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Ustaz Ali Purnama, jazakumullah, Ustaz Abdurrahman Jailani, terima kasih atas tausiah yang diberikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita memberikan kita kemaslahatan buat kita bersama dan menjadikan kita untuk lebih baik lagi dan dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimor tentu sarung kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Begitu pula dengan orang-orang yang kami sayangi dan kami cintai serta umat Islam secara seluruhnya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang taat, hamba-hambamu yang mampu ya Allah mensyukuri atas nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang mampu menjalankan amanah yang Engkau berikan kepada kami, harta yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah, tahta yang Engkau berikan kepada kami, jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Dan berikan kami kekuatan ya Allah di dalam menjalani amanah itu semua ya Rabbal Alamin. Jangan Engkau biarkan hamba celaka di dalam ketidakamanan dan kelalaian hamba dalam nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan keluarga kami semuanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak saleh dan salehah, dan berikan kepada kami ya Allah keberkahan sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang mendapat ridha-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim.